Sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari ayah yang bernama Jang Jiwoo, ibu yang sedang hamil bernama Jisuk, satu anak perempuan bernama Yunyi, dan satu anak laki-laki bernama Taek. Mereka tampak bersemangat menyusuri jalan meski tanpa tujuan. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk sekedar meregangkan badan setelah seharian berjalan. Mereka juga terlihat diam-diam melompat pagar di lingkungan rest area. Si ayah kemudian mencari simpati dari pengunjung rest area. Dia beralibi bahwa sedang kehabisan bensin setelah berkunjung ke rumah mertuanya. Si ayah minta bantuan dipinjamkan uang untuk membeli bensin agar dia dan keluarganya bisa pulang. Awalnya pengunjung itu ragu untuk membantu. Tiba-tiba Yunyi datang bersama adiknya. Mereka merengek minta pulang. Melihat itu, akhirnya mereka memberikan pinjaman kepada ayah Yunyi karena merasa iba. Uang itu dia belikan mie instan untuk keluarganya. Hari itu mereka bisa mengisi perut. Sedikit sisa uangnya diberikan ke sang istri untuk disimpan. Untuk tempat tidur, mereka membangun tenda di sebuah taman. Pada malam harinya, si bungsu terbangun dan mengeluh punggungnya sakit. Dia juga merasa lapar. Kakaknya kemudian memberinya sebuah permen agar sang adik berhenti merengek. Meski mereka hidup serba kekurangan, asal masih bisa bersama bukanlah suatu halangan bagi mereka untuk bahagia. Di pagi hari, si ayah terbangun karena seorang petugas keamanan memberitahunya agar membongkar tendanya. Tempat itu dilarang untuk mendirikan tenda, namun si ayah menghiraukannya kemudian tidur lagi. Untuk membersihkan diri, mereka menggunakan kamar mandi umum yang ada di sana. Mereka tampak berantakan hingga membuat pengunjung lain merasa risih. Sementara itu, si ayah yang bertugas membereskan tenda. Untuk sarapan, mereka membeli seporsi nasi lengkap dengan lauknya untuk dimakan berempat. Si ayah tampak bersiap melakukan aksinya kembali. Dia menjelaskan pada Yunyi bahwa mereka harus pandai mendeteksi wajah orang baik. Di tempat lain, Jisuk bertugas menjaga si bungsu. Layaknya seorang ibu, dia menemani anaknya bermain dan memotong rambutnya. Sayangnya si ayah dan Yunyi bertemu dengan orang yang tak mudah ditaklukkan. Pria itu tak percaya karena ayah Yunyi tak dapat menunjukkan tanda pengenal. Dia kemudian pergi begitu saja. Yunyi hanya bisa menatap anak kecil yang sedang makan enak di dalam mobilnya. Untuk mengisi perutnya yang sedang lapar, dia minum air keran yang ada di dalam toilet umum. Ajumma yang melihatnya langsung menegurnya karena itu tak baik bagi kesehatan. Yunyi ketakutan kemudian kabur dari sana. Dari dalam restoran, Ajumma yang diketahui namanya adalah Yongsun melihat Yunyi dan adiknya penuh kasihan. Dengan pakaian yang tampak lusuh, mereka menatap restoran dari balik jendela. Seperti sebelumnya, dia mengaku kehilangan dompet setelah mengunjungi rumah mertuanya. Dia minta bantuan untuk dipinjamkan uang agar bisa membeli bensin untuk pulang. Kali ini semua keluarga berkumpul untuk minta belas kasihan. Saat melihat Yunyi dan adiknya, hati Bu Yongsun menjadi luluh kemudian memberikannya pinjaman uang. Dia bahkan memberikan Yunyi uang secara cuma-cuma setelah mendengar bahwa anak-anak masih belum makan. Ayah Yunyi berjanji akan mengembalikan uangnya. Wanita itu kemudian memberikan kartu namanya karena terdapat nomor rekeningnya di sana. Akhirnya mereka bisa makan enak sekeluarga. Makan sepuasnya sampai kenyang. Entah besok masih bisa makan lagi atau tidak, dan entah malam ini akan tidur di mana, asalkan masih tetap bersama, mereka masih bisa bahagia. Keesokannya, lagi-lagi petugas datang mengusir. Kali ini dia akan membongkar paksa tendanya. Ayah Yunyi yang tak mau tendanya dibongkar, berusaha menghalangi. Mereka saling adu fisik. Ayah Yunyi mendorong si petugas hingga tak sengaja merusak tendanya. Mereka saling menyalahkan hingga membuat si bungsu menangis ketakutan. Sementara ayah Yunyi memperbaiki rangka tendanya yang patah, istrinya mencari tempat baru untuk istirahat. Si bungsu kembali merengek karena tak mau berjalan kaki lagi. Dia marah lalu pergi. Karena takut terjadi sesuatu, Yunyi mengejarnya. Adiknya terjatuh dan menangis. Yunyi kemudian memberikan sebuah permen agar adiknya berhenti menangis. Namun dia kembali menangis setelah giginya ada yang lepas. Yunyi menukarnya dengan 2 permen lagi. Dia melempar gigi adiknya ke semak-semak kemudian berdoa.
Mereka akhirnya kembali mengembara mencari tempat baru untuk berlindung. Di tempat lain, Bu Yongsun bersama suaminya yang bernama Pak Dohwan terlihat sedang sibuk memindahkan barang. Ternyata dia memiliki usaha jual beli barang bekas. Hari itu mereka membeli perabot bekas dengan harga murah dari sebuah tempat usaha yang sudah bangkrut. Baru saja sampai di tokonya, sudah ada pembeli yang datang. Pembeli itu berencana buka warung makan, jadi membutuhkan banyak kursi. Bu Yongsun terlihat terampil memikat si pembeli. Dia menjelaskan bahwa barang-barangnya sudah dipoles ulang dan harganya adalah yang termurah. Si pembeli merasa puas belanja di sana. Sedangkan ayah Yunyi terus menyemangati keluarganya yang sudah mulai kelelahan. Di malam harinya, Bu Yongsun mengadakan makan bersama. Mereka bersenang-senang sebelum Bu Yongsun memberi makan seekor kucing. Pak Dohwan berkata jangan memberi makan hewan sembarangan, karena mereka akan terus datang. Raut wajah Bu Yongsun langsung berubah dengan sikap suaminya yang tak mau berbagi, bahkan dengan hewan sekalipun. Dia kemudian pergi meninggalkan meja. Si suami sadar telah salah berucap. Bu Yongsun terlihat sedih dalam kesendiriannya. Dia mengepel lantai untuk menepis kesedihannya. Entah apa yang membuatnya sedih sedalam itu. Malam itu mereka kembali bertengkar. Sang suami mengeluh atas penolakan istrinya untuk diajak begituan. Baginya sudah terlalu lama dianggurkan. Suami istri harus intim. Memendam kesedihan terlalu lama tidak akan membuat anak mereka hidup kembali. Begitu kata suaminya. Bu Yongsun sungguh kesal dengan suaminya. Mengapa dia tak mau mengerti dengan perasaannya? Pak Dohwan akhirnya kembali mengalah. Malam itu mereka tidur terpisah di kamar berbeda. Bu Yongsun tidur di bekas kamar anaknya dulu. Di gelapnya malam, Yunyi dan keluarganya masih terus berjalan mencari tempat berteduh. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan bangunan terbengkalai. Ayah Yunyi begitu senang menemukan tempat itu. Malam ini mereka bisa tidur di sana. Namun Yunyi merasa ketakutan. Dia terkejut ketika air menetes di wajahnya. Ibunya sampai ikut terbangun mendengar teriakan Yunyi. Ternyata di luar sedang hujan deras. Mereka panik karena angin membuat air hujan masuk membasahi tempat tidur mereka. Keesokannya, Bu Yongsun mendatangi sebuah bukit dekat kuil. Dia terlihat menangis menatap papan nama di sebuah pohon. Dia kembali teringat akan kenangan bersama anaknya sewaktu masih hidup. Namanya adalah Sinwu. Dia begitu sangat merindukannya. Di parkiran, Bu Yongsun kembali melihat ayah Yunyi yang sedang mengobrol dengan orang lain. Saat menguping dari dalam mobil, dia mendengar ayah Yunyi mengatakan hal yang sama dengannya waktu itu. Dia kemudian memakai masker dan kacamata untuk mengikutinya. Yunyi dan adiknya sedang bermain petak umpet. Saat itu, Yunyi yang bertugas berjaga. Adiknya kemudian memilih bersembunyi di bawah truk. Yunyi yang melihat adiknya ada di bawah truk yang akan berangkat, refleks berlari ke depan untuk menghadang. Sayangnya si supir tak melihatnya. Untung saja Yunyi diselamatkan oleh Bu Yongsun. Yunyi menangis mengira adiknya masih di bawah truk. Tapi dengan polosnya sang adik bertanya ada apa? Beruntung dia baik-baik saja. Bu Yongsun kemudian mengantarkan Yunyi dan adiknya pada orang tua mereka. Dengan wajah marah, Bu Yongsun bertanya pada ayah Yunyi apakah dia masih mengenalnya. Ayah Yunyi pernah meminjam uang padanya. Dan hari ini dia juga melihatnya meminjam uang pada orang lain dengan alasan yang sama. Ayah Yunyi tak mengakuinya. Dia justru mengatakan bahwa dia tak pernah bertemu dengannya. Tapi istrinya terlihat gelisah. Karena ayah Yunyi tak mau mengakuinya, Bu Yongsun menelpon polisi atas penipuan. Mereka akhirnya kabur meninggalkan semua barang-barangnya. Jisuk yang sedang hamil tak mampu berlari dan akhirnya terjatuh. Dia kemudian berlutut minta maaf dan berkata mereka melakukannya untuk memberi makan anak-anaknya. Dia berjanji tak akan melakukannya lagi, sedangkan suaminya terus berlari meninggalkannya. Pada polisi, Bu Yongsun menceritakan penipuan yang dialaminya. Ternyata ada beberapa laporan yang mirip. Polisi menduga bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Polisi kemudian mengajak Bu Yongsun memeriksa CCTV untuk memastikan wajah pelaku. Bu Yongsun bertanya jika si ayah ditangkap, apa yang akan terjadi pada kedua anak itu? Polisi juga tampak bingung.
Yang jelas mereka akan diserahkan pada divisi remaja dulu. Jisuk menghampiri anak-anaknya yang sudah menunggu di pinggir jalan. Mereka merasa lega masih bisa berkumpul kembali. Namun tiba-tiba suaminya meracau. Entah penyakit apa yang dideritanya. Dia terus mengoceh yang membuat anak-anaknya ketakutan. Jisuk mencoba menenangkannya. Sepertinya itu bukanlah pertama kalinya. Di malam hari, Yunyi dan adiknya mencoba mencari koin di bawah mesin permainan. Mereka masih diberi keberuntungan. Dengan uang yang ditemukannya, mereka bisa membeli beberapa mie instan. Adiknya yang egois ingin membeli snack kesukaannya. Kali ini Yunyi ingin adiknya yang mengalah. Namun sang adik justru menangis hingga ditegur penjaga toko. Lagi-lagi Yunyilah yang harus mengalah. Ternyata uang mereka tak cukup untuk membeli semua makanan itu. Namun karena kasihan, si penjaga toko membiarkannya dan membayarnya dengan uang pribadinya. Yunyi bertanya mereka akan tidur di mana malam ini karena perlengkapan tendanya tertinggal saat kabur tadi. Sang ibu bilang untuk sementara mereka bisa tidur di kamar mandi umum. Dan benar saja mereka tidur di bilik toilet. Yunyi kemudian menghampiri sang ayah yang masih menyendiri di taman. Sambil menatap bintang dan memeluk ayahnya, Yunyi mengutarakan keinginannya. Dia ingin sekali sekolah, belajar menulis dan membaca. Namun sang ayah justru berkata bahwa dulu dia telah melakukannya namun sia-sia. Meski begitu, tetap saja Yunyi ingin mencobanya. Saat pagi tiba, Yunyi yang masih tidur di taman terbangun karena mendengar suara ayahnya. Ternyata ayahnya sedang ditanyai oleh petugas polisi. Awalnya polisi menanyakan kartu identitas padanya, namun si ayah tak bisa menunjukkan kartu identitasnya. Karena sudah tahu, polisi itu langsung memberikan tuduhan atas penipuan dan harus ikut ke kantor polisi. Karena tak mau ditangkap, ayah Yunyi kabur dengan membawa anaknya. Polisi pun terpaksa mengejarnya. Tapi pada akhirnya polisi berhasil menangkapnya. Jisuk tiba-tiba muncul dan meminta untuk dibawa juga, karena mereka adalah satu keluarga. Di kantor, ayah Yunyi bersikeras membantah semua tuduhan itu, sedangkan Yunyi diminta untuk menulis namanya di sebuah buku. Namun Yunyi tak bisa menulis walau sekedar namanya sendiri. Polisi akhirnya tahu di usia segitu, Yunyi ternyata masih belum disekolahkan. Ibunya beralasan bahwa mereka melindungi Yunyi dari perundungan di sekolah. Dia dan suaminya tahu bagaimana sakitnya direndahkan. Ketika baru datang, Bu Yongsun terlihat ragu untuk masuk setelah melihat Yunyi juga ada di sana. Polisi kemudian menyuruhnya masuk untuk dimintai keterangan sebagai korban penipuan. Ayah Yunyi masih tidak mengakuinya. Dia bersikeras tak mengenal Bu Yongsun. Namun akhirnya dia terdiam ketika polisi memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di parkiran saat itu. Polisi juga menemukan fakta baru bahwa ayah Yunyi ternyata sedang dicari atas penggelapan dan penipuan keuangan terkait pembangunan, dan masih banyak penipuan keuangan lainnya. Sedangkan Jisuk istrinya adalah kaki tangannya. Begitulah yang ada di data. Mendengar itu, yang awalnya membantah, ayah Yunyi langsung mengakui semuanya. Istrinya tidak bersalah. Dia melakukannya seorang diri. Bahkan dia sampai bersujud agar dimaafkan. Dia berjanji akan mengembalikan uangnya. Akhirnya polisi menahannya atas tuduhan penipuan. Istri dan anaknya terpaksa harus ditinggal. Saat akan pulang, Bu Yongsun melihat Jisuk dan kedua anaknya masih berada di kantor polisi. Awalnya dia menghiraukannya dan pergi dari sana. Namun hati kecilnya tak tega melihat mereka terlantar di tengah dinginnya hujan. Dia akhirnya mengajak mereka ke tokonya. Si bungsu sangat senang ketika melihat sofa. Mereka bisa tinggal di sana sementara waktu sampai suaminya dibebaskan. Dia juga masak daging untuk mereka. Anak-anak senang akhirnya bisa makan nasi dengan daging. Hari itu terlihat jelas suasana canggung di antara mereka. Keesokannya, Bu Yongsun memperkenalkan suami dan karyawannya pada mereka. Dia juga mengajari Yunyi menulis dan membaca. Bu Yongsun berencana akan menyekolahkannya. Tentu saja Yunyi terkejut mendengarnya. Bu Yongsun kemudian membelikan beberapa buku. Mereka juga sangat senang ketika dibelikan mainan.
Sesampainya di toko, Jisuk terlihat sedang bersih-bersih. Katanya dia ingin membantu. Sedikit demi sedikit, Yunyi sudah mulai bisa menulis dan membaca. Melihat Yunyi, Bu Yongsun kembali teringat akan anaknya yang sudah tiada. Tak terasa air matanya menetes. Dia merasa senang dengan keberadaan Yunyi dan keluarganya di sana. Selain memberikan tempat tinggal, Bu Yongsun memenuhi semua kebutuhan mereka dan juga menyediakan makanan. Si bungsu sangat suka dengan makanannya. Dia bilang tak pernah makan enak, bahkan tak pernah menggunakan mangkok seperti itu, karena selama ini mereka hanya makan makanan instan. Pak Dohwan juga sudah mulai akrab dengan mereka. Sementara itu, ayah Yunyi tampak stres di dalam sel. Petugas berkata seharusnya ayah Yunyi ditempatkan di rumah sakit jiwa saja. Tiba-tiba ayah Yunyi mengalami kejang dengan mulut berbusa. Petugas yang panik memeriksa kondisinya. Namun ketika petugas lengah, ayah Yunyi menyerangnya dan kabur dari sana. Dia berhasil mengelabui petugas setelah bersembunyi di penampungan pakaian bekas. Keesokan harinya, si bungsu terus merengek minta ikut pengiriman. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Dohwan mengajaknya dengan syarat si bungsu harus tetap menunggu di mobil. Di dalam toko, Yunyi dan ibunya membantu Bu Yongsun mencuci perabotan. Bu Yongsun bertanya berapa usia kandungan Jisuk. Namun Jisuk tak yakin dengan usia kandungannya, karena dia tak pernah memeriksakannya ke dokter. Bu Yongsun terkejut dengan jawaban Jisuk. Dia kemudian mengajaknya memeriksakan kandungannya ke dokter. Jisuk tak perlu memikirkan tentang biayanya, karena dia yang akan membayarnya. Jisuk awalnya ragu, namun Bu Yongsun terus memaksa karena dia merasa khawatir. Di rumah sakit, dokter mulai memeriksa kandungannya, sedangkan di tempat pengiriman barang, dengan tubuh mungilnya, si bungsu yang hiperaktif mencoba untuk membantu mengangkat. Pak Dohwan menyuruhnya pergi dari sana karena sangat berbahaya. Namun si bungsu tak mendengarkan. Akhirnya kecelakaan pun terjadi. Dokter mengatakan bahwa bayinya sungsang. Usia kandungannya sudah 29 minggu, namun kekurangan cairan ketuban, sehingga sulit bagi janin untuk berbalik dengan sendirinya. Dokter khawatir ada kemungkinan bayinya lahir prematur. Di rumah sakit, Jisuk tampak sedih setelah mendengar diagnosa dokter. Bu Yongsun bertanya bagaimana kehidupan Jisuk di luar sana. Jisuk berkata, rest area memiliki segalanya apa yang kau butuhkan. Tiba-tiba Yunyi melihat adiknya dibopong dengan tergesa-gesa. Sontak saja dia langsung menyusul. Setelah ditangani dokter, Pak Dohwan berkata, untunglah lukanya tidak parah. Kata dokter, si bungsu tak perlu dirawat inap. Jisuk minta maaf karena anaknya telah membuat onar. Namun Bu Yongsun justru menyalahkan suaminya. Mengapa suaminya sangat ceroboh? Pak Dohwan juga tak tahu karena tiba-tiba si bungsu sudah berada di bawahnya. Bu Yongsun tetap bergumam, seharusnya suaminya lebih memperhatikannya. Dia terus saja menyalahkan suaminya. Tentu saja Pak Dohwan kesal kemudian mengajaknya bicara di tempat lain. Di sana mereka kembali berdebat. Pak Dohwan sudah melakukan semampunya. Pak Dohwan juga menyalahkan istrinya telah mengajak mereka yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan rumah tangganya. Pak Dohwan minta Bu Yongsun untuk mengusir Jisuk dan anak-anaknya. Bu Yongsun sangat kecewa dengan sikap suaminya. Dari dulu suaminya tak pernah berubah, tak mau terlibat jika ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Tapi Pak Dohwan justru berteriak menuduh istrinya sengaja membawa anak-anak sembarangan hanya untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Bu Yongsun hanya menjawab, jika suaminya begitu membenci mereka, maka dia bisa pergi. Suaminya yang tak bisa berkata lagi, akhirnya memilih pergi. Malam itu Bu Yongsun memilih tidur di toko. Bu Yongsun bertanya apakah mereka senang tinggal di sana. Jisuk bilang dia senang karena tak perlu takut sakit punggung lagi. Anak-anak juga senang tinggal di sana. Sementara itu, Pak Dohwan terlihat minum sendirian. Terdengar suara berita tentang kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban kebakaran yang terjadi di pusat Yangpyeong tahun 2016. Pemuda di belakangnya berkomentar bahwa pemerintah sudah tak waras. Mereka merasa uang pajaknya digunakan untuk hal yang sia-sia.
Dalam keadaan setengah mabuk, Pak Dohwan mendatangi mereka. Dia tak terima mereka menjelek-jelekan korban kebakaran itu. Di tempat lain, ayah Yunyi yang memang sedang kelaparan makan dengan lahap. Selesai makan, dia justru menodong si penjual untuk menyerahkan uangnya. Namun dia lari ketakutan setelah si penjual menodongnya balik. Saat membersihkan diri di kamar mandi umum, ayah Yunyi kembali histeris setelah melihat stiker brosur tentang pinjaman uang. Dia baru ingat tentang kartu nama yang dulu pernah Bu Yongsun berikan. Saat makan es krim bersama, tiba-tiba ada petugas polisi datang memberi kabar bahwa Pak Dohwan sekarang sedang berada di kantor polisi setelah membuat kekacauan semalam. Dia tak mau bicara. Jika terus begini, bisa-bisa Pak Dohwan akan dipenjara. Tentu saja Bu Yongsun langsung buru-buru menemuinya. Di kantor, polisi mengatakan bahwa Pak Dohwan harus berdamai dengan korban untuk memperingan tuntutan. Bu Yongsun yang penasaran bertanya apa yang terjadi. Polisi itu menjelaskan bahwa Pak Dohwan yang sedang minum sendirian tiba-tiba berkelahi dengan tamu di meja lain. Bu Yongsun heran karena biasanya suaminya tak pernah seperti itu. Menurut keterangan pemilik restoran, Pak Dohwan awalnya mendengar berita tentang kebakaran yang terjadi di tahun 2016, di mana pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada semua keluarga korban. Pak Dohwan marah setelah tamu meja lain berkata bahwa orang tua dari korban kebakaran itu bisa hidup mewah dengan uang pajak yang mereka bayarkan selama ini. Sedangkan Pak Dohwan sendiri tak mau memberikan keterangan apapun sehingga polisi kesulitan menanganinya. Bu Yongsun terlihat sedih mendengarnya. Dia pikir selama ini suaminya tak pernah memperdulikan kematian anaknya. Ternyata dia hanya memendamnya sendiri. Mumpung berada di kantor polisi, Jisuk menanyakan keadaan suaminya. Petugas polisi itu bilang kebetulan sekali Jisuk datang, karena mereka memang sedang mencarinya untuk dimintai keterangan. Polisi memberitahu kalau suaminya telah kabur. Kepolisian telah memasukkannya ke dalam DPO. Jisuk diminta untuk melaporkannya jika suaminya datang menemuinya. Jisuk tentu terkejut mendengarnya. Saat Yunyi sedang bermain sendiri, dia dikejutkan oleh ayahnya yang tiba-tiba memeluknya. Yunyi langsung mendorongnya karena sang ayah sangat bau. Ayahnya berkata kalau dia sangat lapar, jadi Yunyi pergi untuk mengambilkannya makanan secara diam-diam. Ayahnya makan dengan lahap. Dia minta Yunyi agar tak memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka. Ayahnya beralasan bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu. Yunyi kemudian menunjukkan hasil tulisannya. Yunyi berkata nyonya pemilik toko telah mengajarinya menulis dan membaca. Sang ayah memujinya. Dia kemudian menulis sesuatu. Di malam harinya, setelah Bu Yongsun dan Pak Dohwan pergi, Yunyi memberikan surat yang ditulis sang ayah pada ibunya. Setelah itu, di tengah malam, Jisuk keluar untuk menemui suaminya yang telah menunggu di depan toko. Suaminya bertanya mengapa Jisuk hanya sendiri. Di mana anak-anak? Ternyata ayah Yunyi datang untuk menjemput istri dan anaknya. Jisuk kemudian memberikan dompet berisi uang yang selama ini dia sisihkan dan berkata bahwa dia dan anak-anak tetap akan tinggal di sana. Suaminya tak terima dan menganggapnya tak waras. Justru suaminya yang tak waras. Tak seharusnya suaminya seperti itu. Suaminya memohon agar mereka tetap bersama seperti dulu. Dia berjanji akan menjadi lebih baik, tapi Jisuk tak bisa hidup seperti dulu lagi. Dan anak-anaknya bahagia tinggal di sana. Mereka tidur dengan nyaman. Jisuk juga tak akan membiarkan anak-anaknya menjadi buronan. Jisuk memohon agar suaminya pergi. Jika dia pergi, maka anak-anaknya akan baik-baik saja. Saat makan malam bersama suaminya, Bu Yongsun memutuskan untuk membiarkan Jisuk dan anak-anaknya untuk tetap tinggal di toko mereka. Pak Dohwan hanya terdiam. Keesokannya, Bu Yongsun mengajak Jisuk untuk ke sekolah Yunyi. Jisuk tak mau karena dia merasa masih belum mampu. Bu Yongsun menjelaskan bahwa sekolah sekarang gratis. Bahkan sekolah juga menyediakan makan gratis. Untuk biaya lain-lain, Bu Yongsun yang akan menanggungnya. Setelah Jisuk melahirkan dan pulih nanti, dia bisa bekerja di sana. Dan Bu Yongsun akan memberinya gaji meski tak seberapa. Tentu saja Yunyi ingin sekolah, dia sangat senang mendengarnya. Bu Yongsun mendaftarkannya di hari itu juga, dan Yunyi bisa masuk sekolah setelah tahun ajaran baru dimulai. Ketika kepala sekolah bertanya apa hubungan mereka, Bu Yongsun menjawab bahwa dia adalah bibinya. Ayah Yunyi terus membuat ulah, hidupnya semakin berantakan, dia tak lagi memiliki tujuan hidup. Keluarga yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini telah tiada.
Di toko, Pak Dohwan menatap si bungsu yang tengah terlelap di sofa. Pak Dohwan kemudian mengajak Jisuk untuk bicara. Pak Dohwan ingin tahu kisah hidup Jisuk sebelumnya, tapi tak mengapa jika Jisuk memang tak ingin menceritakannya. Jisuk kemudian mulai bercerita. Dulu dia dibesarkan di panti asuhan. Sejak putus sekolah, dia bekerja di sebuah restoran dan bertemu dengan suaminya di sana. Waktu itu suaminya masih kuliah, dan saat itulah Jisuk hamil Yunyi. Mereka kemudian menikah. Suaminya kemudian berhenti kuliah dan bekerja apapun sebisanya. Ketika dia menjual asuransi, dia bertemu orang yang bernama Jong Jungman, wakil asosiasi pembangunan. Dia bilang mereka akan menjadi kaya jika ikut bergabung dan berinvestasi dalam asosiasi itu. Dia juga bilang harga rumah akan naik, dan keluarga mereka juga bisa tinggal di apartemen. Tapi kenyataannya berbeda, dan disinilah mereka sekarang. Hari itu mereka mengadakan barbeque bersama. Pak Dohwan mulai menerima dengan keputusan istrinya. Namun tiba-tiba ayah Yunyi datang dalam keadaan berantakan sambil membawa bola api. Dia minta agar keluarganya dikembalikan. Semua panik ketakutan. Bu Yongsun menelpon polisi untuk meminta bantuan. Ayah Yunyi mulai luluh ketika melihat anaknya menangis ketakutan. Saat ayah Yunyi lengah, Pak Dohwan dan karyawannya langsung menyergapnya. Jisuk panik ketika melihat perabotannya mulai terbakar akibat tumpahan sisa arangnya. Namun sayang, roknya juga ikut terbakar. Ketika melihat ada api di baju istrinya, suaminya langsung bergegas memeluknya. Api yang mulai membesar dengan cepat merobohkan tumpukan perabotan yang kemudian langsung menimpa mereka. Bu Yongsun yang trauma atas kebakaran yang menimpa anaknya harus kembali menghadapi kejadian yang sama. Setelah api mulai dipadamkan, petugas damkar menemukan ayah Yunyi dan istrinya. Beruntung istrinya masih bernafas, sedangkan ayah Yunyi sendiri tak selamat. Ayah Yunyi memang bukan manusia yang sempurna, tapi selama ini dia hidup demi keluarganya. Dia selalu berusaha untuk melindungi anak dan istrinya, bahkan hingga di akhir hayatnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Yunyi akhirnya mulai masuk sekolah. Dia tampak bahagia karena kini sudah memiliki teman. Ketika pulang sekolah, Yunyi melihat seorang pengemis. Namun tiba-tiba dia teringat dengan wajah ayahnya. Toko Bu Yongsun juga sudah normal kembali. Jisuk pun telah melahirkan bayi laki-laki. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Dalam hatinya, Yunyi berkata pada sang ayah bahwa dia baik-baik saja. Dia sudah sekolah dan makan dengan baik. Hari ini dia bermain sepak bola di sekolahnya. Ibu dan adiknya juga baik-baik saja. Bibi Yongsun berkata bahwa ibunya sangat pandai menjual barang. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku akan bicara denganmu lagi. Semoga ayah makan dengan baik dan jaga diri di sana. Begitu ucapnya.